sih masalah toxic parenting ya. Toxic parenting. Oke. Jadi sekarang nih kayak lagi menjadi keresahan masalah toxic parenting nih, Mas, Kak. Yes. Jadi peran orang tua tuh yang sekarang tidak menghormati atau tidak menghargai pendapat anak. Itu pertama. Dan yang kedua tuh meskipun ya orang tua tetap bilang gini, yang dilakuin itu adalah terbaik untuk anak gitu. Tapi kan itu bukan alasan kayak gitu. Jadi jangan segampang-gampangnya sampai emosi bilang kalau kamu nggak nurutin, kalau kamu ngelawan, kamu durhaka gitu. Kan jadi kayak faktor ini banget ya sekarang nih kan. Padahal si anak tadi mungkin nggak sejalan sama pendapat orang tua atau nggak sejalan sama yang menjadi keinginan orang tua kayak gitu. Nah, untuk mengatasi toxic parenting ini mungkin kita dari segi orang tuanya dulu lah ya kan. Karena si anak ini resah gitu loh. Kalau ibu maunya jadi dokter, tapi kalau aku pengennya jadi guru ya gimana kayak gitu. Jadi sampai akhirnya kalau kamu nggak jadi dokter berarti kamu durhaka. Terus itu kayak aduh, jangan sampai lah gitu. Jadi perpecahan dalam keluarga gitu. Padahal kan kalau anaknya sukses jadi guru juga kan, jadi PNS gitu kan, si orang tuanya juga bangga kan. Padahal semua profesi itu sama asalkan halal dan kerjanya itu amanah. Masya Allah. Lanjut. Dari pakar anak dulu atau penulis buku dulu nih? Penulis buku dulu nih yang lebih tua lah ya. Lanjut Mas. Jadi sebelum negara api menyerang, ini nggak sesimpel itu sih masalahnya. Itu nggak sesimpel itu, maksudnya setiap masalah berbeda asesmennya. Asesmen itu apa ya? Berbeda cara pendekatannya beda. Setiap beda, ya? masalah relasi anak dan orang tua ya. Ada relasi anak dan orang tua ini hanya sekedar masalah komunikasi saja. Masalah komunikasi orang tua yang hidup di zaman dulu, yang mereka dididik oleh generasi-generasi zaman kemerdekaan itu ya, yang memang keras itu kan. Dan anak-anak zaman sekarang yang hidup dimanja oleh teknologi, kan ini ada gap generasi nih. Kasusnya sekedar komunikasi saja, diselesaikan dengan mungkin pihak ketiga atau orang yang dia dihormati, gimana biar komunikasinya lancar gitu kan antara orang tua dan anak. Nah, ada lagi yang mungkin masalahnya yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ini lebih ke orang tua yang sampai dalam bahasa kasarnya menjajah anak. Menjajah anak, si anak ini jadi tulang punggung keluarga besar. Dan orang tua merasa nggak bersalah karena bagi mereka ya anak itu harus berkewajiban ya, berkewajiban menghidupi orang tuanya. Karena orang tua ini hidup di zaman dahulu yang dimana prinsipnya banyak anak banyak rezeki. Ya, anak harus menghasilkan rezeki kepada orang tua. Itu zaman dulu. Ya karena ya zaman dulu kan ya gampang lah gitu kan. Maksudnya si anak ini asal dia bisa berkebun, asal dia bisa bertani dan bisa cari lauk ikan di laut dan segala macamnya, udah bisa hidup zaman dulu. Sekarang tidak segampang itu, tidak semudah itu. Di mana lagi tekanan kapitalisme juga kan sudah sampai ke akar-akarnya kan. Cari rezeki nggak semudah dulu gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi si anak ini merasa, wah kok saya seperti budak di rumah, orang tua menekan saya terus, padahal saya, apalagi misalkan si anak sudah punya keluarga, dia punya anak istri yang harus dihidupi, harus dinafkahi. Sisi lain si orang tua pun menuntut, entah itu masalah biaya berobat, bulanan hidup sehari-hari dan lainnya gitu kan. Nah, dalam posisi seperti ini bagaimana? Dilemanya di situ kan. Kalau kita melawan dengan orang tua dicap durhaka. Anak durhaka gitu kan. Nah, kalau saya sih solusi sederhananya dan jangka pendeknya, si anak ini mengalah dan memberi batasan yang jelas posisi anak dan orang tua. Gampangnya ya pindah dulu, jauh dulu dari orang tua untuk beberapa waktu, atau ngontrak di mana, nyewa di mana rumah gitu kan.
Karena mereka kan sudah institusi yang berbeda. Kalau si anak ini sudah punya keluarga dan si orang tua ini sudah institusi yang berbeda. Ya agar si orang tua juga sambil berpikir yang jernih, si anak juga sambil berpikir solusinya seperti apa gitu kan. Saling mengkoreksi lah ya. Saling mengkoreksi, betul. Saya kira itu secara jangka pendeknya sih seperti itu. Kalau jangka panjangnya nih pakar anak nih. Gimana nih? Ya, kira-kira nih dari pendamping anak nih menghadapi toxic parenting, bisa dari segi orang tua atau dari segi anaknya nih penilaiannya gimana? Dari tadi anak sudah dijelaskan ya. Ya. Sekarang dari segi orang tua, karena banyak orang tua tidak mengakui kalau dia salah. Selalu orang tua ingin dicap benar gitu Pasal ya. 1 orang tua selalu benar. Pasal 2 apabila orang tua salah kembali ke pasal 1. Itu Orang tua. jadi begini nih. Sebelum kita panjang lebar, kita analisis dulu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa orang tua dan anak selalu berantem? Ya enggak? Kenapa hubungan anak dan orang tua tidak harmonis? Ya? Nah, di Indonesia kebanyakan itu adalah anak jadi orang tua. Oh. Ya, Iya. betul kan? Oke, Ya? oke. Kebanyakan anak-anak di Indonesia Menjadi sudah orang tua. jadi orang tua. Karena semakin kesini batasan anak dengan orang tua itu semakin sempit ya. Iya. Ya, jadi nggak bisa diukur nih umur orang tuanya 17 tahun, umur anaknya ya sekian tahun. Akhirnya ketika sudah kayak dewasa kayak jadi pacaran. Kayak kakak adik ya. Kayak kakak adik. Yang satu punya ego tinggi, baru menyelesaikan masa puber, yang satu baru hidup masa puber. Nah, akhirnya berantem. Nah, ini jadi salah satu dilema ya, dilema bahwa anak-anak kita ini sudah kadang offset perilaku, pergaulan bebas, belum siap jadi orang tua, sudah jadi orang tua. Nah, ini faktor yang perlu kita waspadai sebagai orang tua. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu yang umurnya baru sekian, SMP tiba-tiba langsung menikah. Banyak ya, tidak sedikit anak-anak yang usia Menikah SMP dini, ya. tiba-tiba menikah. Banyak. Ya. Kemudian ilmu parenting belum punya. Kemudian kedewasaan diri juga belum matang. Sehingga ketika nikah, suami istri sudah cekcok, timbul lagi anak. Ya. Suami istri sudah tidak harmonis, anak juga tidak harmonis, akhirnya broken gitu, saling tengkar. Nah, maka bagaimana untuk mengatasi hal ini bagi orang tua dini ya? Saya juga orang tua dini sebetulnya. Dan saya calon orang tua. Amin. Nah, maka bagi orang tua dini nih yang dia belum menyentuh dunia parenting, ya, dia belum menyentuh dunia psikologis anak, bagaimana cara pola asuh bayi yang baik bagi anak tipe-tipe anak yang berbeda, maka orang tua itu harus memiliki kesadaran diri. Betul. Ya, harus memiliki kesadaran diri karena tidak setiap apa yang diinginkan orang tua itu bisa dilakukan sama anak. Betul. Ya, boleh jadi orang tua ini meyakini kemampuan anak ini bisa, tapi anaknya tidak mampu, tidak selaras dengan keinginan anak. Makanya dalam undang-undang kita itu ada hak anak. Salah satunya ada hak tumbuh kembang anak. Hak tumbuh kembang anak ini juga tidak boleh diintervensi sama orang tua sepenuhnya. Harus ada anak, harus ada peran anak yang untuk bisa memilih. Itu kalau kesadaran itu sudah tumbuh dan sudah dipakai ini sama orang tua, maka orang tuanya akan menilai nih. Oh, ketika anak dari umur 1 sampai 5 tahun mungkin saya masih bisa untuk mengintervensi. Tetapi ketika anak sudah umur 12 tahun sampai 17 tahun, maka orang tua sudah ada kesadaran diri bahwa dia ini sudah dewasa, tanamkan dia sudah sifat memilih. Anak-anak juga bisa menentukan sikap. Maka orang tua tinggal menunjukkan arah. Menunjukkan arah, tidak boleh memaksa gitu. Berarti kalau dia sudah dewasa, pendekatannya juga pendekatan orang dewasa ya. Iya. Nah, kadang-kadang nih yang orang tua dini tadi, orang tua dini tadi seolah-olah sama semua. Gitu. Betul. Anak SD disamakan dengan anak SMP, anak SMP disamakan dengan anak SMA. Sehingga apa? Sehingga yang kedua tidak ada komunikasi efektif.
Ya. Oke. Sehingga ketika tadi sudah tidak sejalan, ya ini penyakit yang kedua, tidak ada komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Ya tadi bahasa sudah di luar batas bahasa normal. Ya kadang bapakmu gitu kan. Ya kadang kamu anak durhaka. Itu kan kalimat-kalimat yang bisa melemahkan mental anak sebetulnya. Masa anak umur 15 tahun dibilang anak durhaka kan belum gitu. Anak durhaka itu ketika dia sudah misalkan umur 25 tahun, 30 tahun, enggak ngurus orang tuanya, mungkin lah disebut anak durhaka. Tapi masih anak-anak di bawah dini itu belum paham, belum iya, tahu. anak-anak itu belum bisa dikatakan anak durhaka gitu. Karena mereka masih dunia anak. Dunia anak masih bisa kita perhatikan gitu kan. Gitu. Ini yang kedua nih, ketika penyakit yang pertama tadi sudah timbul. Maka komunikasi efektif itu sangat menunjang keberhasilan bagi orang tua itu untuk lebih dekat dengan anak, ya. Komunikasi yang bisa menentukan batasan usia. Dengan anak SD ngomonglah dengan cara anak SD, dengan anak SMP ngomong dengan cara anak SMP, dengan SMA ngomonglah dengan cara anak SMA, sehingga anak itu nanti, ya, ketika dia sudah merasa nyaman, ya dia akan feedback. Ketika orang tuaku ngomongnya baik, tentu aku juga akan baik dong. Ketika orang tuaku kasar, aku juga akan kasar dong. Ketika orang tuaku memberikan pilihan yang baik, maka pasti anaknya akan nurut. Gitu. Nah, yang ketiga adalah dukungan emosional. Ya, bagi orang tua dini nih, ya, dukungan emosional ini perlu. Kenapa? Karena kalau anak itu merasa tidak didukung di dalam rumah tangga, maka dia akan cari dukungan di luar rumah tangga. Iya kan? Para suami ya. Dia nyari kenyamanan di luar ya. Iya. Wajar anak-anak itu lebih suka nongkrong di luar, lebih suka akrab di luar ketimbang diperlukan ibu dan ayahnya, karena tadi tidak ada dukungan emosional. Pulang dari sekolah, ingin melihatkan catatan formalnya di sekolah, dapat nilai yang bagus gitu kan. Tiba-tiba si ayah tadi malah sibuk main HP. Hilang aspirasi. Hilang gitu kan. Ya tadi, maka jadi anak-anak itu akan mudah melawan dengan orang tua. Nah, jadi ketiga ini kesadaran diri orang tua, kemudian komunikasi efektif, kemudian dukungan emosional. Nah, ketiga ilmu ini sangat perlu sekali bagi orang tua, khususnya orang tua dini nih. Yang kuncinya nih ya. Iya, yang emosionalnya masih meledak-ledak gitu kan. Masih labil ya. Okay. Ya kita udah labil aja. Labil itu kan temennya kurang, masih labil. Lah itu labil. Mungkin itu Teh Ocha untuk orang tua ya. Untuk orang tua. Jadi sebenarnya toxic parenting itu intinya ada di kehangatan keluarga ya. Jadi bagaimana komunikasi antara anak dan orang tua itu bisa sejalan. Jadi akar masalahnya itu bisa diselesaikan dalam meja makan lah ya kan. Sambil makan. Tapi nggak salah kan kalau anak bilang, Bu sebenarnya Tete ini kayak gini nggak sependapat atau kayak gitu dan sebaliknya. Jadi mungkin anak-anak nih takut tadi loh Mas, karena mungkin pertama sudah dicap durhaka tadi. Jadi sampai akhirnya pengen ngasih keluh kesah pun akhirnya takut gitu. Tapi buat teman-teman juga nih, mungkin kayaknya nggak salah kan kalau misalnya si anak melaporkan atau keluh kesah dia lah gitu, atau mungkin dia tidak sependapat dengan pilihan orang tua, seharusnya disampaikan kan. Jadi jangan sampai tadi gitu akhirnya mencari kesibukan di luar gitu. Seharusnya kan masalah tadi ya pasti ada solusinya gitu dengan kehangatan keluarga. Jadi buat mas-mas dan kakak-kakak juga nih, para orang tua, saya harap jangan sampai ya anak-anaknya dicap seperti itu. Bisa dilihat apalagi anak-anaknya masih lucu-lucu kan kayak saya gitu. Jangan sampai ada orang tua egois ya. Nah, jangan sampai ada egois di antara kita. Iya. Saya kasih tambahan dikit ya. Boleh. Dikit aja. Boleh. Dikit tapi panjang. Untuk orang tua sekarang ya. Yang jadi anak-anak di zaman sekarang itu kalau nggak milenial, yang lebih kecil lagi generasi Z. Generasi Z. Angkatan 2001 terus sampai 2020 ini ya. Pokoknya generasi Z. Ya? 2000 ke atas. Yang jadi anak sekarang kan. Nah, generasi milenial sebagian sudah jadi orang tua ini
muda, nah, sebagian masih jadi anak gitu kan. Nah, yang jadi tambahan saya bagi orang tua sekarang nih, Iya. anak-anak kita itu sekarang ini anak-anak yang hidup di zaman teknologi. Dan yang akan mereka hadapi sekarang ini ke depan yang akan mereka hadapi adalah masalahnya mereka. Jangan sampai kita mendidik ala zaman sekarang tapi lupa bahwasanya mereka ke depan akan menghadapi dunianya mereka. Era digital tadi ya. Era digital di zamannya mereka nanti gitu kan. Oleh karena itu ketika kita mendidik, siapkan mereka untuk menghadapi masalahnya mereka nanti. Perkembangan ke depan. Nah, oleh karena itu kita itu harus punya indikator-indikator dalam mendidik anak di zaman sekarang itu apa saja nih karakter yang mau kita siapkan ke mereka, apa aja. Misalkan ke depan beberapa hal literatur yang saya baca itu bahwasanya anak-anak di zaman ke depan itu akan menghadapi era yang cukup rumit dibanding kita sekarang. Maksudnya cukup rumit ini ada berbagai banyak krisis, ada berbagai banyak bencana alam yang frekuensinya lebih banyak, lebih sering ketimbang sekarang. Isu pemanasan global, krisis. Dulu krisis itu ada ininya, ada musimnya. Setiap 10 tahun sekali ada krisis besar. Entah krisis moneter 98, krisis Lehman Brothers tahun 2008, ada 2018 sampai sekarang itu kan. Per 10 tahun itu ada itunya, musimnya. Nah, sekarang prediksi para ekonom itu krisis itu akan terjadi frekuensinya lebih cepat. Bisa jadi 2 tahun sekali akan ada krisis besar. 2 tahun sekali atau tiap tahun akan ada pandemi baru. Ada pemanasan global. Kalau sudah pemanasan global, kata orang sih suhu bumi akan naik, banyak bencana alam, badai topan hampir setiap bulan dan segala macamnya. Nah, ke depan itu anak-anak kita akan menghadapi era itu, era yang permasalahannya lebih rumit dibanding sekarang. Maka siapkan anak kita menjadi anak yang siap dengan kondisi itu. Diajarkan mereka bagaimana menjadi anak yang problem solver, memecahkan masalah. Jadi ketika ada masalah di rumah kita, jangan selesain sendiri, ajak anak-anak kita terlibat. Kompromi, misalkan di rumah, contoh kecil aja, di dapur misalkan banyak kotoran tikus atau kotoran ayam, ajak anak kita berdiskusi gimana nih. Nah, misalkan cara itunya, nanti adik yang ngusir ayam ya, kalau pagi-pagi ada ayam masuk, adik yang ngusir, nanti bunda yang nyapunya gitu kan, segala macam bisa didiskusikan. Misalkan masalah yang ringan-ringan lah di rumah, ajak libatkan mereka untuk ke depan mereka bakal seperti itu loh. Tim parenting ya. Nah, tuh di rumah itu. Jadi ada satu tim ya. Ada satu satu visi orang tua bagaimana menyiapkan karakter anak di masa akan datang. Jadi tidak hanya orang tua yang bekerja. Tepat, anak dilibatkan sejak dini untuk menghadapi masalah-masalah yang akan dia hadapi ke depan. Dari hal terkecil itu ya. Dari hal terkecil. Contoh tadi dalam hal memilih. Misalkan si ibu besok mau masak telur atau mau masak ikan, anak dilibatkan dalam memilih. Nah, jadi dia merasa dihargai dari hal sederhana. Hak partisipasi. Berhak untuk berpartisipasi. Dek, besok ayah mau ngecat dinding lo, enaknya warna apa ya? Dek sukanya warna apa? Mereka diajak berdiskusi. Itu sederhana, sederhana gitu. Tapi dampaknya besar. Dampaknya anak merasa dihargai. Masya Allah. Super sekali. Super sekali. Ya, mungkin obrolan kita batas ini dulu karena kita bakal ngelanjutin obrolan yang akan datang lagi nih, masih banyak banget obrolan dan kesannya nih. Pokoknya kita nih Alda ya, apa yang lo minta kita ada. Alda. Saya baru dengar lah istilah Alda. Resi. Boleh? Iya boleh ya. Boleh. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang punya sedikit masalah, solusi atau yang pengen dibahas bersama, kita sangat welcome nih.
bisa datang langsung ke studio kita, studio ala-ala ya kan. Kita diskusi bareng gitu. Karena kita punya satu channel ya Mas ya. Apa nama channel kita kemarin? Cuma pendapat. Nah, cuma pendapat. Jadi subscribe dulu nih. Jadi buat kalian yang pengen diskusi bareng kita atau kalian pengen ngobrol sharing-sharing lah, kalian bisa mampir ke Cuma Pendapat. Itu free kok, tenang, free ya. Malah dapat minum ya. Kira-kira buat kita ya. tema apa yang menurut kalian bagus bisa komen di bawah ini ya. Nanti kita bakal sharing-sharing lagi. Dah, mungkin cuman itu. Terima kasih atas waktunya. Maaf apabila soundnya rada ini karena hujannya sangat deras. Oke. Hujan di luar basah di pipi. Astaga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.